Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena kita boleh memasuki hari pertama minggu ini di bulan Mei ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama pada hari ini merenungkan kembali firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa melalui firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dan memberi kepada kami pengertian, pemahaman yang jelas, yang akhirnya menuntun kehidupan kami untuk senantiasa melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan di dalam segala hal. Kami percaya melalui firman-Mu, Roh Kudus akan memberikan kepada kami berkat yang berkelimpahan melalui berkat rohani pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan ini kita akan merenungkan tema firman Tuhan, yaitu hidup yang berserah kepada Tuhan. Hidup yang berserah kepada Tuhan. Nah, kita pasti di dalam kehidupan kita ini pernah mengalami situasi yang terdesak, saudara. Kita pernah mengalami kondisi di mana kehidupan kita terhimpit. Dan pada saat kita mengalami situasi yang terdesak, situasi yang terhimpit itu, kita mungkin saja menjadi bingung, mau harus melakukan apa. Dan kita berusaha untuk mencari solusinya. Kita berusaha untuk mencari jawabannya. Kita berusaha untuk menemukan di manakah jawaban yang paling tepat untuk bisa menyelesaikan situasi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini. Dari pengalaman Daud, kita akan melihat bersama-sama yang akan mengajar kita untuk bertindak dalam situasi yang sulit sekalipun. Kita bersama-sama akan melihat cara Daud yang akhirnya memberkati kita, yang akhirnya menolong kita untuk bersama-sama keluar dari situasi itu dan tetap melihat kepada pemeliharaan Tuhan. Yang pertama tentunya Bapak Ibu Saudaraku, kita memperhatikan di sini konteks ini bicara pada saat itu bangsa Israel
mereka menginginkan seorang raja untuk menggantikan Saul. Oleh karena Saul pada saat itu tidak lagi menjadi raja dan Tuhan tidak lagi berkenan kepada Saul. Dan firman Tuhan berkata bahwa segala suku Israel datang kepada Daud dan mereka minta supaya Daud sendiri menggantikan Saul untuk menjadi seorang raja. Dan mereka memohon supaya Daud menjadi raja atas Israel. Nah, di Hebron inilah mereka mengadakan perjanjian antara Daud dengan bangsa Israel di hadapan Tuhan, agar Daud diurapi menjadi raja. Kita bisa melihat di pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga peristiwa itu terjadi. Nah, di awal pemerintahannya Daud, Bapak Ibu Saudara, kita menemukan Daud memulai pemerintahannya dengan memperluas kekuasaannya. Dan dia berusaha untuk merebut kota Yerusalem dan memerangi orang Yebus. Dan keberhasilan Daud ini adalah keberhasilan yang luar biasa yang didengar oleh orang-orang Filistin. Dan ketika mereka mendengar bahwa Daud sudah diurapi menjadi raja atas Israel, mereka yang tidak menyenangi Daud, mereka yang tidak suka kepada Daud, mereka yang memusuhi Daud pada waktu itu, mereka berusaha supaya mereka bisa menangkap Daud. Nah, di dalam keadaan seperti itulah kita memperhatikan bahwa kondisi Daud yang berusaha untuk ditangkap oleh Filistin adalah kondisi yang terdesak. Sekalipun Daud memiliki pasukan, sekalipun Daud memiliki tentara, sekalipun memiliki orang-orang yang tentunya berpihak kepada dia pada waktu itu sebagai seorang raja, dan dia sudah memiliki kekuasaan yang kita lihat bersama-sama bagaimana Tuhan menyertai dia dan semakin besarlah kekuasaannya. Dan tentunya Bapak Ibu Saudaraku, Daud tetap mengalami situasi di mana dia harus mengandalkan Tuhan. Dan tentunya orang Filistin ketika itu mereka dalam kondisi keadaan berusaha sedemikian rupa dalam kekuatannya, di dalam kehebatannya, saudara. Mereka memiliki kemampuan dan keahlian di dalam peperangan. Dan apakah di dalam situasi seperti ini Daud menyerah? Daud pasrah, saudara? Apakah di dalam situasi yang sedang dihadapi pada waktu itu Daud bertindak sendiri dan mengandalkan kekuatannya sendiri? Tentu tidak. Di dalam situasi yang terdesak itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa melihat Daud, dia justru melakukan tindakan-tindakan yang menjadi berkat bagi kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di ayat 17, Daud mencari tempat yang aman untuk berlindung. Mencari tempat yang aman untuk berlindung. Nah, bagi Daud, tempat yang aman, tempat yang nyaman pada saat yang mengalami situasi yang terdesak itu adalah kubu pertahanan. Di ayat 17 berkata, tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ia pergi ke kubu pertahanan. Daud tidak memilih tempat yang lain, yang mungkin saja menurut orang-orang di sekitar dia, atau menurut pendapat-pendapat orang yang masuk kepada dia, untuk berlindung, dan itu menjadi sesuatu yang lebih aman bagi dia berlindung. Dan dia tidak memilih tempat yang mungkin saja orang akan menawarkan kepada dia. Tetapi justru Daud kita melihat bahwa dia memilih tempat, dan sebagai langkah awal bagi dia adalah kubu pertahanan yang tentunya itu akan memberikan perlindungan, pemeliharaan kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kubu pertahanan di sini bisa diartikan dua tempat. Yang pertama adalah Gua Adulam, dan yang kedua adalah Yerusalem. Dan kalau kita memperhatikan bagaimana dalam teks sebelumnya, tentu Yerusalem ini adalah kota yang diduduki oleh Daud, sehingga Daud pernah menetap di sana. Dan bahkan di ayat 7 berkata pada pasal 5,
tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Jadi sesungguhnya Daud yang tadinya memberi nama kota Daud itu kepada Yerusalem, disitulah Daud tinggal untuk bersama-sama dengan orang-orangnya, tentunya mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan di kubu pertahanan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lihat di sana, bagaimana kubu pertahanan itu adalah sebuah tempat yang tentunya pada masa lampau atau pada masa lalu itu merupakan bangunan yang kokoh, yang nyaris, Bapak Ibu Saudara, tidak dapat ditembus oleh senjata apapun. Dan itu menjadi sebuah andalan bagi kota, bagi tempat di mana orang-orang yang pada waktu itu memiliki kekuasaan, dan tentunya mereka juga lewat kubu pertahanan ini menjadi tempat yang bagi orang-orang lain untuk tidak bisa menembus dengan kekuatan mereka. Jadi bagi Daud, tempat inilah yang menjadi tempat untuk dia berlindung. Tempat inilah bagi dia yang tentunya menjadi harapannya supaya dia tetap ada di dalam perlindungan dari serangan-serangan orang Filistin kepada dia. Nah, Martin Luther pernah menulis sebuah lagu yang begitu indah, yang kalimatnya berbunyi begini: kubu pertahanan yang kuat adalah Allah kita. Tembok yang kokoh tidak pernah gagal. Penolong kita berada di tengah banjir. Penyakit mematikan dikalahkan. Jadi sungguh pernyataan yang luar biasa dalam kutipan kalimat lagu yang diungkapkan oleh Martin Luther ini, bahwa perlindungan yang dahsyat itu hanya datang dari Allah saja. Dan pemazmur sendiri juga mengungkapkan bagaimana bukit batu, kubu pertahanan, dan penyelamat itu, gunung batu, tempat perlindungan itu, bagi dirinya itu hanya Tuhan. Nah, Mazmur 91 ayat 2 juga mengungkapkan bagaimana tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang kita alami, situasi kondisi apapun yang pada saat ini menerpa kehidupan kita, saudaraku, maka satu-satunya tempat perlindungan bagi kita, yang menjadi kubu pertahanan bagi kita dan mendapatkan pertolongan bagi kita sekalian itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita, yang menjadi andalan bagi kita sekalian. Jadi setiap kita, dimanapun kita berada pada hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, percayalah saudara, bahwa Tuhanlah tempat untuk kita bersama-sama berlindung. Dengan berlindung sama Tuhan, kita akan merasa aman. Dengan berlindung sama Tuhan, kita akan merasa nyaman di dalam kehidupan kita. Sekalipun berbagai badai itu menerpa kehidupan kita, tapi tetaplah berlindung kepada Tuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, yang bisa kita lihat di sini, tentu Daud tidak hanya pergi ke kubu pertahanan itu, tetapi di situ dia bertanya kepada Tuhan. Jadi bertanya kepada Tuhan itu adalah bagian yang Daud lakukan ketika dia ingin ditangkap oleh orang Filistin. Bertanya kepada Tuhan itu sama dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Bicara dengan Tuhan. Nah, Daud sadar saudara, bahwa sepenuhnya semakin luas kekuasaannya, kejayaannya semakin diberkati Tuhan, dan semakin juga bagaimana Tuhan menyertai dia seperti dikatakan pada ayat yang ke-10 pada pasal 5. Maka Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dia juga menyadari bagaimana dia membangun hubungan kerjasama dengan orang-orang atau raja-raja di sekitarnya. Salah satunya dikatakan di sana adalah Raja Negeri Tirus, yaitu Hiram, untuk membangun istananya. Jadi ini adalah sesuatu yang tentunya ketika didengar oleh orang Filistin, maka mereka menjadi tidak senang terhadap Daud. Mereka menganggap Daud adalah musuh mereka. Dan dalam keadaan serangan itulah Daud menyadari bahwa hanya Tuhan tempat untuk dia bertanya. Hanya Tuhan tempat untuk dia bersandar.
Dan tidak ada kata lain selain mengandalkan Tuhan dalam situasi seperti itu. Dia bisa saja, Bapak Ibu Saudaraku, yakin sepenuhnya dengan dirinya sendiri bahwa dia bisa mengalahkan orang Filistin atau mengacau balaukan orang Filistin. Dia bisa saja dengan yakin sepenuhnya apa yang dia bisa lakukan, karena sebelumnya dia sudah merebut Yerusalem, kemudian menyerang orang Yebus, dan semuanya berhasil. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Justru dia minta petunjuk dari Tuhan, dan hal ini terbukti ketika 2 kali dia diserang oleh orang Filistin. 2 kali juga dia bertanya kepada Tuhan. Dia mengikuti apa yang menjadi strategi Tuhan di dalam peperangan itu. Dia mengikut sertakan Tuhan di dalam peperangan itu. Ketika Tuhan berkata kepada Daud, majulah, maka Daud maju. Dan ketika Tuhan berkata kepada Daud, janganlah maju, Daud pun mengikuti arahan, mengikuti perintah dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, diibaratkan dalam peperangan ini, Tuhan itu panglima tertinggi daripada kerajaan Daud. Dan panglima tertinggi inilah yang mengatur strategi untuk peperangan itu. Dan ketika Daud mendengar apa kata panglima tertinggi itu, arahan panglima tertinggi itu, maka akhirnya kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ada kemenangan yang dicapai di dalam peristiwa ini. Bahkan kalau kita perhatikan bagaimana peperangan itu yang pertama kali terjadi di ayat 19, ayat 18-19, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan bahwa dia majulah, dan Daud melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Bahkan dikatakan ayat 20, memukul mereka kalah di sana, memukul kalah orang Filistin ini. Daud membuktikan kuasa Tuhan itu luar biasa. Kuasa Tuhan di atas Baalnya orang Filistin. Orang Filistin pada waktu itu membawa Baal mereka, membawa berhala mereka untuk peperang. Tetapi Tuhan di atas segalanya. Kekuasaan Tuhan di atas segalanya. Dan ini patut kita aminkan di dalam kehidupan kita, saudara. Bahwa akhirnya di sana orang Filistin justru meninggalkan berhalanya. Karena mereka kalah di ayat 21. Dan di peperangan yang kedua kita memperhatikan bagaimana Tuhan memberi petunjuk kepada Daud ketika Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi petunjuk itu di dalam strategi perang yang luar biasa. Sehingga di ayat 23 petunjuk itu jelas datang daripada Tuhan. Dan di ayat 24 kita menemukan Daud menunggu instruksi dari Tuhan, menunggu aba-aba dari Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata bahwa bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertap itu, maka haruslah engkau bertindak. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud tetap mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada dia. Nah, dalam kondisi apapun kita, dalam masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan, tetap komunikasi dengan Tuhan. Tetap Bapak Ibu Saudaraku, kita terus menjalin doa kita kepada Tuhan. Sekalipun kita belum menemukan jawaban di atas pertanyaan-pertanyaan kita, jawaban di atas doa-doa kita yang kita sering panjatkan kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku setiap hari berdoa untuk masalah yang sama. Bahkan mungkin saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita memberi waktu sampai 3-4 kali berdoa dalam pergumulan yang sama. Dan kita belum menemukan jawaban itu. Tapi apakah kita akan berhenti berdoa pada saat kita belum menemukan jawaban itu, saudara? Atau Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan,
Sekalipun kita belum mendapatkan solusi di atas persoalan, di atas masalah yang sedang kita hadapi sekarang, dan itu bagi kita berat, apakah kita akan berhenti untuk tetap percaya kepada Tuhan? Sekalipun Bapak Ibu Saudaraku, kita belum sembuh dari penyakit yang sedang kita alami, dan sakit itu terus mulai menggerogoti kita secara fisik. Dan kita sudah berseru kepada Tuhan supaya penyakit itu diangkat oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita akan berhenti setia kepada Tuhan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita sekali. Kalau kita terus menjaga komunikasi kita dengan Tuhan di dalam doa kita, saya percaya bahwa kita akan sama seperti Daud, akan mengalami sesuatu yang datang daripada Tuhan yang tentunya tidak pernah kita pikirkan, dan Tuhan punya cara yang luar biasa dengan caranya menyatakan kepada kita, dan kita akan menemukan yang datang dari Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa di ayat yang ke-25, Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Daud tidak hanya mencari tempat untuk dia berlindung. Daud tidak hanya bertanya kepada Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi Daud juga dia berbuat seperti yang Tuhan perintahkan kepada dia. Nah, saudara-saudara, kemenangan yang dialami oleh Daud ini bukan karena dia hebat, bukan karena Daud pandai berperang, bukan karena Daud memiliki kemampuan mengatur pasukannya atau dalam strategi perangnya, saudaraku. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Daud taat kepada Tuhan. Daud taat kepada apa yang Tuhan mau. Daud taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Daud memiliki hati yang bersedia untuk melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupnya. Dia rela dibentuk, dia rela menerima apa yang menjadi perkataan Tuhan di dalam dirinya, dan dia rela untuk menerima jawaban daripada Tuhan. Sekalipun jawaban Tuhan itu, saudara, sekalipun jawaban Tuhan itu adalah jawaban yang di luar daripada logika Daud, sekalipun jawaban itu adalah jawaban yang di luar daripada strategi perang yang biasanya dilakukan, sesuatu yang tidak lazim. Tetapi di sini kita melihat bagaimana sesungguhnya Daud belajar taat kepada Tuhan. Dia belajar untuk berbuat seperti yang Tuhan perintahkan kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketaatan kepada Tuhan inilah yang akhirnya mendatangkan berkat. Nah, dampak daripada ketaatan Daud ini kepada Tuhan kita bisa melihat di ayat 25 bagian terakhir. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Jikalau kita bertanya kepada Tuhan dalam situasi, dalam keadaan yang pada saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya Tuhan berkata bahwa taatlah, taatlah, dan taatlah kepadaku, maka Bapak Ibu Saudaraku tidak ada pilihan lain. Kita memang harus tetap taat kepada Tuhan. Taat untuk menyembah Tuhan di dalam doa kita. Taat untuk beribadah kepada Tuhan. Taat untuk mengasihi dan percaya tetap kepada Tuhan. Taat untuk bersama-sama meyakini akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa melewati cobaan apapun. Situasi yang sedang terjadi sekarang ini, kita bisa melewatinya karena kita mau belajar taat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, teruslah taat kepada Tuhan. Teruslah percaya kepada Tuhan apa yang Dia katakan. Teruslah yakini di dalam kehidupan Dia, dalam kehidupan kita, untuk apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita belum mengerti jawaban apa itu, sekalipun kita belum mengerti apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi belajarlah untuk tetap taat kepada Tuhan. Dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan,
Maka disitulah Bapak Ibu Saudara kita akan melihat tindakan-tindakan yang luar biasa datang daripada Tuhan. Dan bagi Tuhan mengerjakan itu bagi kehidupan kita, sekali lagi dengan cara Tuhan yang tentunya tidak sama dengan apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi perenungan bagi kita, apa yang menjadi konsep bagi kita. Sebab Tuhan punya cara yang begitu indah, rancangan yang begitu indah, dan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa datang dari Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudaraku boleh diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini, dan mari kita terus bersama-sama di dalam kehidupan kita untuk tetap hidup senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.